Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nursida Arif ST.MSc selaku dosen mata kuliah Transformasi Digital, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai revolusi industri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Rifan Alfiansyah sebagai editor dan pembuat materi. Yang kedua ada Azharo Fatul Mu'addah sebagai penyampaian dan penjelasan materi. Yang ketiga ada Meisi Anasiri. Yang keempat ada Niken Anissa. Dan yang kelima ada Disha Yasmin. Materi yang pertama adalah pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Jadi, revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Materi yang kedua adalah sejarah revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama atau 1.0 dimulai pada abad ke-18. Hal itu ditandai dengan penemuan mesin uap untuk upaya peningkatan produktivitas yang bernilai tinggi. Dengan meningkatnya efisiensi dan skala produksi, usaha kecil tumbuh dari yang pertama hanya melayani sejumlah kecil pelanggan, kemudian mampu melayani organisasi besar. Industri 1.0 juga dapat dianggap sebagai awal dari budaya industri yang berfokus pada kualitas, efisiensi, dan skala. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada revolusi industri kedua atau 2.0 ini dimulai pada tahun 1900-an. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Mesin-mesin listrik lebih efisien untuk dioperasikan dan dirawat baik dari segi biaya maupun usaha, tidak seperti mesin berbasis air dan uap yang relatif tidak efisien dan boros akan sumber daya. Era ini juga bisa terlihat adanya evolusi budaya industri yang pertama-tama dikenalkan di industri 1.0 ke dalam bentuk program manajemen untuk peningkatan efisiensi pabrik seperti pembagian kerja, manufaktur tepat waktu, dan prinsip lean manufaktur. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 muncul didorong dengan adanya kemajuan industri elektronik dalam beberapa dekade terakhir di abad ke-20. Penemuan dan pembuatan berbagai perangkat elektronik termasuk transistor dan IC atau integrated circuit secara otomatis membuat mesin-mesin tersebut secara substansial menghasilkan sesuatu yang membutuhkan lebih sedikit daya, peningkatan kecepatan, akurasi yang lebih besar, dan bahkan penggantian tenaga kerja manusia secara lengkap dalam beberapa kasus. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Pada awalnya, revolusi industri 4.0 sudah dicetuskan pada tahun 2000 sampai 2005 ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan tinggi. Namun, saat sistem internet mulai merambah semua produk pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud sehingga big data pada tahun 2010 ke atas, nama revolusi industri 4.0 semakin besar. Memang industri 4.0 membuat sistem otomasi menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung industri 4.0, yaitu sistem integration, the Internet of Things, cyber security, the cloud, big data analytics, simulation, additive manufacturing atau 3D printing, augmented reality, dan robot. Hal ini pada akhirnya mulai membuat banyak pekerjaan yang hilang. Namun, dengan adanya kemajuan zaman dan teknologi ini adalah salah satu risiko yang harus dihadapi. Yang terakhir yaitu dampak revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif revolusi industri 4.0 diantaranya adalah 1.
1. Adanya pola hidup yang serba cepat atau semakin instan. Dampak positif revolusi industri ini mendukung dalam kecepatan produksi barang, khususnya makanan. Contohnya, langsungnya di bidang pertanian. 2. Perkembangan informasi dan teknologi yang lebih pesat dan maju. Dampak ini tentu saja akan hadir dengan sendirinya karena adanya perpaduan atau minimal pertemuan kebudayaan yang di dalamnya tentu saja hasil pemikiran tentang informasi-informasi dan teknologi yang mereka kembangkan. 3. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Dampak positif ini akan hadir bila masyarakat dan negara dapat memanfaatkan kemudahan berinteraksi dengan negara lain di wilayah perekonomian, bisnis barang, dan jasa. Apalagi dengan menggunakan e-commerce, ekspor dan impor barang. 3. Peningkatan kesehatan. Dampak positif ini ada karena adanya pertukaran dan penambahan ilmu pengetahuan medis dari luar negara kita. Sedangkan dampak negatif revolusi industri 4.0 yaitu 1. Terjadinya pengurangan tenaga kerja atau pemecatan dan perampingan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Hal ini merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 dikarenakan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan penggunaan mesin dan komputer yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini terjadi dikarenakan pertimbangan manusia yang kurang efisien dan terlalu banyak biaya. 2. Individu bersifat lebih individualis dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan privasi individu dalam kemajuan era dapat dengan mudah terekspos bila bersifat lebih sosial dibandingkan sebelumnya dan masuknya pola hidup ataupun budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. 3. Dampak politik revolusi industri 4.0 ini menyebabkan munculnya gerakan sosialis dan juga munculnya partai politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0 seperti misalnya untuk berkampanye dan mempromosikan propaganda tersebut melalui teknologi yang ada di masa revolusi industri 4.0 ini. Yang keempat, dampak ekonomi adalah berubahnya model bisnis. Mempercepat jumlah produksi suatu perusahaan karena dibantu oleh teknologi mesin, berkurangnya jumlah karyawan di perusahaan karena tergantinya oleh mesin, dan sebagainya. Adanya revolusi industri 4.0 ini, umumnya perusahaan besar memilih untuk melakukan investasi menambah alat teknologi dalam perusahaan mereka untuk meningkatkan proses produktivitas menjadi lebih efektif dan maksimal, selain mengalokasikan modal tersebut untuk menambah karyawan pekerja. Demikian penyampaian materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.